Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddisin, hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, kembali kita bersama dalam kajian dan ulasan-ulasan tentang satu dua daripada ilmu tafsir, di mana akan kita lihat pada subuh yang mulia ini masih pada tataran lanjutan dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu, yaitu tentang makar dan upaya daripada syaitan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti kita akan melihat dari sisi gerakan syaitan di sini, bagaimana keberkahan keberadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya dapat menghapus semua hal-hal seperti ini. Pada pertemuan yang lalu sudah dua kali penyampaian, baik di subuh hari, kemudian ada kesempatan mengisi di malam Sabtu, malam Minggu ba'dal maghrib. Dan sebagaimana kita rencanakan, walhamdulillah pada subuh ini kita kembali melanjutkan bagaimana kelanjutan kisah daripada Amru bin Luhai. Namun kita ulang sedikit secara ringkas bahwa syaitan atau iblis telah merendahkan dirinya sendiri dengan melakukan kezaliman yang berefek kepada banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Pertama, dia telah tertipu oleh dirinya sendiri, kemudian menipu kedua orang tua kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian menipu anak-anak Adam, dan terakhir menipu generasi daripada Adam dari golongan manusia, serta dia juga menipu generasi daripada jin itu sendiri. Jadi empat hal ini dilakukan oleh syaitan sehingga dia jatuh kepada lembah kehinaan. Seandainya dia mau tunduk dan menyadari kekeliruan yang dia lakukan, mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Tapi dia merasa bahwa angin sudah berhembus ke arahnya, benderanya telah ditancapkan. Tapi dalam peperangan ini iblis tidak mengetahui bahwa Allah telah menerima, artinya telah mempersiapkan penerimaan terhadap taubat daripada Nabiullah Adam alaihissalam dengan menyediakan senjata yang cukup amunisinya, berupa pernyataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga amunisi ini diberikan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, ini semua tidak
dicapai oleh kemampuan iblis di dalam menggunakan pikirannya. Sementara Nabiullah Adam alaihissalam ketika sudah tergoda oleh iblis memakan buah khuldi misalnya, karena nama buah khuldi itu pun dikasih nama oleh syaitan dengan bujuk rayu sumpah atas nama Allah untuk kebajikan katanya, dan Adam terpesona dengan bujukan daripada syaitan itu, lalu memakannya bersama dengan istrinya Hawa. Sehingga kemudian ada kesadaran atas kekeliruan ini. Kembali kepada Allah, Allah terima. Dari keterpurukan bisa naik kepada derajat kemuliaan. Ada kewibawaan. Bila Adam merasa dirinya sudah dihinggapi oleh penyakit, maka dengan segera Adam menjumpai sang dokter. Dia membuat pengakuan kepada sang dokter, meminta permohonan agar diperhatikan, dan seorang dokter yang mumpuni keilmuannya, yang maha mengetahui akan penyakit yang diderita oleh pasiennya, dia akan dengan sigap telah mempersiapkan obat-obatan, sehingga ketika Adam menyampaikan keluh kesahnya, lalu didiagnosa akan penyakitnya, Allah berikan kepadanya obat, sehingga Adam dengan cepat mengambil obat itu dan meminumnya. Lalu kemudian penyakit itu sembuh. Bila ada luka yang menganga pada tubuh Adam, luka itu tertutup seakan-akan sama sekali tidak ada cedera. Bila syaitan melemparkan anak panahnya, yang syaitan tadi telah merasa bahwa dia telah berhasil, tapi bagi Adam dengan taubatnya anak panah itu tidak mematikan, sehingga rasa sakitnya itu hilang sama sekali. Kemudian sanubarinya kembali menjadi tenang, dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjagaannya, dengan hikmah dan hidayahnya, dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada Adam untuk kemudian ditempatkan kembali pada tempat kemuliaan. Nah, ini yang terjadi kepada Adam. Begitu juga kepada anaknya Nabiullah Adam. Pada satu person seperti Qabil, dia terpelajar dengan kesabarannya, sementara si Qabil dia jatuh kepada lembah kehancuran. Jadi ada Qabil, ada si Habil. Habil terbunuh, Qabil sang pembunuh. Dia menuai dosa yang dilakukan oleh dirinya, pembangkangan terhadap penciptanya, perlawanan terhadap perintah daripada kedua orang tuanya, memutus tali silaturahim, kemudian mencoba untuk menyembunyikan kejahatan. Dan begitulah, wala yahiq makr sayyi illa bi ahli. Setiap rencana makar yang keji lagi buruk itu, dia tidak akan kembali akibatnya kecuali bagi yang merencanakannya atau yang melakukannya. Al-Quran mengatakan demikian. Maka kelompok manapun yang mencoba untuk melakukan makar terhadap kebenaran, maka makar itu akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada dirinya. Dan bila diingat-ingat kembali
apa yang kembali kepada iblis ini, seandainya iblis punya musuh sebelum terjadi permusuhan dengan Nabiullah Adam, seandainya ini iblis memiliki musuh sebelum terjadinya permusuhan dengan Nabiullah Adam dan keturunannya, maka musuh iblis itu tak akan mampu menjatuhkan iblis sampai derajat kehinaan seperti ini. Jadi kejatuhan, kemudian kehinaan, keterpurukan dan jauhnya dari rahmat Allah ini, itu akibat ulah dari iblis itu sendiri. Jadi begitu juga kita manusia. Jadi harus betul-betul waspada atas keadaan seperti ini. Jangan sampai perbuatan kita lah yang membuat kita jatuh kepada lembah kehinaan yang kita tidak bisa bangkit lagi. Iblis seperti itu. Katakanlah ada musuhnya. Bila musuhnya hendak menjatuhkan iblis atau berkonspirasi dengan berbagai macam lembaga lainnya untuk menjatuhkan lawannya, lawan yang jatuh ini kalau itu adalah konspirasi keburukan, maka akan ada pembelaan demi pembelaan. Di dunia misalnya akan ada pembelaan, akan ada penyelidikan, akan ada investigasi, akan ada statement yang menyatakan kasihan, sabar, Allah bersama engkau. Jadi orang tidak akan langsung terpuruk, jatuh sehingga tidak bisa bangkit karena dikerjai atau ada konspirasi untuk kejatuhannya dari pihak musuh. Tidak. Akan ada pembelaan. Perang saja kita bisa melihat, ya, ada timbul dualisme kepemimpinan, lalu setiap daripada kepemimpinan ini akan ada pendukungnya masing-masing. Nah, nanti yang betul-betul melakukan konspirasi kejahatan, dia akan terpuruk dengan sendirinya. Nah, akan terpuruk dengan sendirinya. Nah, begitu yang terjadi terhadap iblis ini. Sidang jemaah subuh, para pendengar di rumah yang kami muliakan. Sehingga pada akhirnya nanti iblis mencoba untuk menggoda anak-anak Adam ini dengan membisikkan pengaruhnya kepada salah satu manusia yang paling keji, yang namanya Amru bin Luhai. Nanti ada juga sebutan Amru bin Rabi'ah. Ya, itu orang yang sama. Orang yang sama. Nah, dia adalah seorang dukun pada masanya. Dia diperintahkan untuk mendatangi wilayah daripada semenanjung Jeddah oleh jin yang menjadi temannya dalam melihat berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Arab. Sehingga jin ini mengatakan kepadanya untuk supaya berangkat, jangan pernah engkau kembali, dan pemberangkatan dirimu untuk safar ini bukan karena keterusiran. Kamu akan kembali lagi dengan keselamatan. Karena di semenanjung Dhufah Jeddah itu ada patung atau pahatan yang sudah dipersiapkan. Kamu bisa ambil, bawa pulang ke Tuhamah, lalu kemudian ajak bangsa Arab untuk melakukan hal ini, dan hal ini. Itu beribadah kepada patung ini, dan kamu akan diikuti oleh mereka. Ini bisikan yang disampaikan oleh jinnya Amru bin Luhai. Sehingga kemudian peristiwa itu terjadi, dibawa
dan diikuti oleh kabilah-kabilah Arab, diikuti oleh kabilah-kabilah Arab, dan itu hampir di seluruh semenanjung jazirah, hampir di seluruh semenanjung jazirah. Asal muasal dari patung ini kita sudah sampaikan, itu adalah orang-orang saleh, ya, dari generasi Nabiullah Adam alaihissalam, lalu kemudian meninggal dunia. Mereka pada tingkat keterpopulerannya sehingga orang-orang menjadi sedih dengan kehilangan mereka. Dan untuk mengingat mereka, syaitan membisikkan pada mereka untuk membuat patung, membuat rupa bentuk mereka, di mana mereka duduk, di mana mereka sering berkumpul, lalu kemudian tujuannya untuk mengingat mereka. Tapi generasi selanjutnya ditipu oleh syaitan. Dulu nenek moyang kalian mendapatkan kemajuan-kemajuan di dalam pembangunan, dalam penjelajahan, di dalam berbagai macam tatanan, bahkan dalam peternakan dan ilmu bertani, meminta hujan, dalam politik dan peperangan misalnya, itu juga minta bantuan kepada mereka sehingga berhasil. Nah, kalian minta juga. Nah, begitulah seterusnya asal usulnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, sehingga sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patung-patung itu singkat cerita disembah, diletakkan di seputaran Mekah, di seputaran Ka'bah. Kenapa kita katakan di seputaran Mekah? Nanti di copy paste, masing-masing membuat patungnya sendiri, ya, masing-masing membuat patungnya sendiri, baik dari batu maupun dari kayu, dipahat sendiri dengan rupa dari bentuk misalnya manat, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Surah An-Najm itu ada disebut di sana 3 Tuhan, Latta, Uzza dan Manat. Nah, ini Manat hampir dimiliki oleh setiap rumah, karena ketika akan keluar rumah dia gosok dulu kepala si Manah ini. Nanti waktu kembali gosok lagi sekali lagi, ambil berkahnya, disembahnya, diminta, ya, diminta kepada si Manat akan keselamatan dan keberkahan perjalanannya, ya. Nah, ini diantara patung-patung yang ada di seputaran Mekah dan Jazirah Arab, di mana mereka mengambil patung-patung ini sebagai sembahan. Sementara banyak sekali patung-patung lainnya, ya, ada 360 patung berhala yang dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Mekah, ya, penaklukan kota Mekah itu dirobohkan. Nah, ini sudah kita dengar sering. Kok bisa banyak seperti itu? Hal ini karena patung ini memang dibuat oleh mereka. Sebelumnya ada Wad, ya, ada Suwa, ada Yaghutha, ada Ya'uq, ada Nasra. Di surat Nuh itu disebut nama-nama patung ini. Ini dibawa oleh banjir masa Nuh, kemudian tertimbun di Jeddah, diambil tadi oleh Amr bin Luhai, dibawa dan diserahkan ke masing-masing daripada
daripada suku dan bani yang ada yang menerima hal tersebut. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Bani Kalab misalnya. Bani Kalab ini mengambil patung Wadda, la tadharunna wa qalu la tadharunna wadda wala suwa'a. Wadda ini salah satu patung berhala yang jadikan Tuhan. Ini patung Wadda ini adalah Tuhannya lelaki, Tuhan jantan, Tuhannya lelaki. Ini diambil oleh Bani Kalab, ya, Kalabi itu. Ada di Daumatul Jandah, dia letakkan. Nanti copy paste oleh suku yang lain, dibawa ke sana kemari. Ya, masing-masing membuat pahatan yang mirip seperti itu. Kemudian ada Suwa'. Itu Bani Huzail. Suwa' itu Tuhannya perempuan. Nah, jadi sudah ada dari dulu itu. Di dalam masyarakat Hindia banyak kita temukan seperti itu, ya, dan juga masyarakat lain di bumi ini, ya, tidak perlu kita sebut satu-satu. Jadi Suwa' ini Tuhannya perempuan, ya. Nah, dia diletakkan di Yanbu, dekat dengan kota Madinah. Kemudian ada Yaghus. Yaghus ini untuk Bani Murad Al-Maradi, ya. Jadi masing-masing juga berbagi kepada suku-suku yang berada di dalam perjanjian dengan suku tersebut. Nah, ini Yaghus ini juga Tuhan bagi Bani An'um di daerah Taif. Kalau berjalan dengan onta itu sekitar 2 malam perjalanan dari kota Mekah. Itu jaraknya, ya. Kemudian ada dipakai juga oleh Bani Qutaif di Juraf. Juraf ini satu kota yang ada di Muzhej. Itu ada di Yaman itu. Nah, juga dipakai Tuhan Yaghus, di copy paste tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ya'uq, ini Bani Hamdan. Ya. Itu Tuhan dalam bentuk kuda. Bentuknya seperti kuda. Itu diletakkan di Kampung Khaywan. Ya, Kampung Khaywan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umrah dan haji memang tidak sempat ke sana, tapi ada beberapa saudara-saudara kita yang khusus mencari tahu tentang ini. Nah, dia jalan di sini tempatnya dan di sini. Ya. Itu Ya'uq. Kemudian ada Nasra disebut ayat Al-Quran atau Nasar. Ini bagi Bani Himyar, ya, di Yaman sana. Itu digunakan oleh mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Sabda Nabi, ra'aitu Amr bin Amir Al-Khuzai. Ini dia juga ini. Amru bin Luhai, Amru bin Rabi'ah, Amru bin Amir. Jadi nisbahnya itu pada kakek-kakeknya dan juga pada bapaknya. Nanti kadang-kadang tidak disebut bapak, disebut kakek.
Kadang disebut kepada keturunan yang di atas, yaitu Rabi'ah. Ada nanti disebut Khuzai, lebih tinggi lagi. Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Dia di dalam neraka berjalan menyeret-nyeret akan ususnya yang terburai. Ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu man sayyaba as-sawaib. Ini Amru ini juga yang permulaan sekali menerapkan sistem sawaib. Sawaib itu binatang ternak, onta, ya, yang diperuntukkan untuk nazar. Kalau saya berangkat ke negeri Fulan, lalu saya kembali dalam perjalanan ini dengan selamat, ini unta saya sembelih untuk berhala. Itu nazarnya, dan selamat. Lalu kemudian unta ini dilepas, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil susu, apalagi ditunggangi. Terlebih lagi untuk dibunuh, itu tidak boleh. Tapi nanti sampai waktunya dia disembelih, dipersiapkan untuk berhala. Jadi dilepas begitu saja, mau makan di mana terserah. Itu sebagai wujud pelaksanaan nazar mereka atas nama berhala. Ini Amru bin Luhai yang buat, ya, ini saibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dia juga yang duluan Bahar Bahirah, ya, itu dalam Al-Quran disebut tentang Bahirah juga, unta yang sudah melahirkan 5 anak unta, ya. Salah satu dari yang 5 itu adalah jantan. Lalu kemudian dipotong, dibelah kupingnya itu, dilepas, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil susunya, tidak boleh dilempar kalau dia makan rumput di mana apa yang dia suka pakan. Baik pertanian orang tidak boleh dilempar, dibiarkan. Jadi dihormati, dimuliakan. Kemudian ada Wasilah, dia juga yang melakukan. Yang unta itu beranak kembar, satu laki, satu jantan, satu perempuan, satu betina. Nah, ini yang laki itu tidak boleh disembelih, ya. Nah, juga induknya diberikan kepada berhala. Ada ham satu lagi, wala wasilatin wala ham dalam ayat Al-Quran. Ya. Ini adalah unta yang bisa membuat bunting unta betina sebanyak 10 kali. Meskipun betina itu beda-beda betinanya. Kalau sudah 10 kali mampu membuat bunting unta betina, maka unta ini itu tidak boleh diganggu gugat. Dia punya kemuliaannya tersendiri. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi Nabi mengatakan bahwa Amr bin Luhai itu di samping dia yang sebagaimana kita kisahkan tadi membawa berhala, sehingga berhala itu menjadi sembahan bagi orang-orang Arab dalam lintas suku dan kabilah, juga beliau yang membuat sunnah pertama sekali terhadap binatang-binatang ternak seperti itu. Ya, kita lihat di ayat Al-Quran disebut ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib.
wa aktsaruhum la ya'qilun. Nah, ini dia ya. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Bahirah sudah kita sampaikan tadi, saibah juga demikian, wasilah dan ham. Tetapi ini adalah perbuatan orang-orang kafir yang mengada-ngadakannya. Diadakan lalu dia katakan ini dari Allah. Dan kebanyakan mereka la yaqilun, tidak mengerti, tidak memahami. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali penyembahan berhala pada kalangan orang-orang Arab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari belum dilahirkan. Sehingga harus diutus nabi akhir zaman untuk mendakwahkan mereka kepada ketauhidan. Bahkan mereka membagi-bagi pertanian-pertanian mereka, hasilnya serta peternakan mereka antara mereka dengan berhala dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dilihat di dalam surah Al-Maidah nanti, dalam surah Al-An'am juga ada, dalam An-Nisa juga ada. Beberapa disebutkan di antaranya. Wa ja'alu lillahi mimma dhara minal harthi wal an'am nasiba. Faqalu hadza lillah bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Jadi ayat ini beberapa ayat setelahnya mengisahkan kepada kita tentang pembagian-pembagian ini. Kalau yang untuk diterima oleh berhala kami sampai kepada Allah. Kalau yang sampai kepada Allah belum tentu sampai kepada berhala yang kita sembah. Nah, ini juga terjadi pada bangsa Arab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi ada Latta. Latta itu satu sebutan tadi. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra? Latta, Uzza dan Manat. Ini Latta patung yang juga ada di negeri Taif. Ya. Kalau dulunya itu, kalau sekarang kalau tempatnya pas di menara Masjid Taif. Tapi letaknya di bawah, dulu kan belum ada menara. Nah, itu di Taif diletakkan itu dulu di persis di menara Taif hari ini. Nah, tapi sudah ada pengembangan-pengembangan. Nah, itu di sana diletakkan Lata. Meskipun nanti di copy paste ada Lata yang dibawa ke tempat lain. Ya, ini tidak seklasik daripada Manat. Jadi Manat itu lebih klasik. Kemudian ada Lata. Lalu ada Al-Uzza. Sehingga nanti generasi-generasi orang Arab ini menamakan diri dengan Abdu Lat, Zaid Lat, Abdu Wud, Abdu Manat. Nah, seperti itu dikasih nama untuk generasi-generasinya. Pada masa dulu pula di wilayah Taif ini, tempat patung Lata ini juga ada pasar Yahudi itu. Ada pasar Yahudi sebelum mereka terusir, ya. Nah, mereka membuat pasar di sana. Jadi kejadiannya seperti itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu masing-masing kalau kita cerita dari Bani ini siapa yang duluan memulai dari setiap kabilah itu. Setelah diambil dari Amru bin Luhai ada masing-masing orangnya. Dan terakhir ya ada Isaf, ada patung-patung yang lainnya yang banyak, ya. Ada Hubal, ya.
Ini patung yang diletakkan di atas Ka'bah, di simpang jalan. Kemana pergi, ini disembah oleh mereka. Orang-orang Madinah banyak betul yang menyembah ini, dari suku Aus dan Khazraj. Dulu dibawa dari Balqa oleh Amr bin Luhai tadi. Dia berobat karena sakit. Di sana ada mata air, dia berenang di mata air itu sembuh. Lalu dia lihatlah suku Amalik, jadi keturunan dari Amlak, ya, keturunan daripada Nabi Syed, anak Adam, dibawa kemari sebahagiannya. Nah, kembali lagi itu kisahnya sebagaimana di awal cerita kita. Nah, patung-patung ini ada yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid dengan perintah Rasulullah, sehingga terjadi pertempuran dengan para penjaganya, baik itu dari syaitan yang kamu akan lihat nanti, tapi tidak dipertampakkan kepada Khalid patung itu sampai 3 kali. Lalu muncullah perempuan dengan wajah yang menyeringai, ya. Kemudian giginya yang tajam, matanya yang melotot, kulitnya hitam gelap, rambutnya terburai macam tak terurus. Ini syaitan. Nabi sudah bilang, nanti kamu akan temukan. Dilawan oleh Khalid, dihancurkan, lalu kemudian dipatahkan batang leher dari patung itu. Setelah sebelumnya terjadi pertempuran hebat dengan syaitan itu dan penjaga daripada patung dari bani ataupun suku yang mengasuh patung itu, atau abdi dalamnya, itulah kira-kira begitu. Nabi juga mengutus Mughirah ibnu Syu'bah ke Wadi Nakhlah, ya, dekat dengan Zatu Irqin ke arah Irak sana. Di sana juga ada patung yang dihancurkan. Jadi Rasulullah SAW menghancurkan seluruh patung-patung ini agar tidak menjadi sembahan bagi generasi kaum muslimin selanjutnya. Sehingga Nabi bersabda bahwa mulai hari ini ke depan tidak akan ada lagi penyembahan terhadap berhala-berhala ini. Namun ada hal lain yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan perlahan-lahan Rasulullah memberikan arahan kepada umat ini. Seandainya Nabi Muhammad tidak melakukan itu, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan kita alami. Ya, patung-patung berserakan di tempat kita dan kita sembah. Padahal patung itu kita buat sendiri, ya, kita tempa sendiri, lalu kemudian kita kita sembah lagi, kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk patung ini menarik. Ada patung yang bentuknya seperti lelaki yang tangguh memakai pakaian 2 lembar yang saling bertimpakan sehingga apik sekali bentuknya. Ya, di tangan kanannya memanggul pedang yang cukup besar. Di atas pundaknya ada busur panah. Di depannya itu ada tombak. Ada catatan kecil atau tulisan, atau katakanlah semacam bendera kecil yang ada tulisan padanya. Kemudian ada satu qadah dari kulit yang sebenarnya juga dipahat dari batu. Di dalamnya diisi dengan anak panah. Nah, ini tinggi bentuknya. Jadi kalau kita sekarang tak dapat imajinasi sebagaimana yang kita lihat di wilayah Roma, ya, patung-patung yang dibuat di Britania misalnya, atau di negara-negara Eropa yang hari ini sudah dilestarikan misalnya. Ini patung-patung yang sangat bagus. Nah, itu bentuk yang disembah oleh orang-orang Arab. Sehingga ini ada hadis-hadisnya sendiri, ada ceritanya sendiri. Saya diminta oleh bapak saya untuk memberi minum patung
ayo kasih minum itu Tuhan kamu. Maka dikasih minum. Nah, ini diceritakan ketika masa beliau sudah berada di dalam pelukan Islam. Kasih minum, kasih susu untuk patungnya. Dilihatlah, dia tidak mengerti, oh begini bentuknya. Lalu diceritakan, aku lihat bentuknya begini dan begini. Nah, ini salah satu keberkahan daripada diutusnya Rasulullah SAW. Sehingga paganisme yang ada di dalam hati kita itu betul-betul dihilangkan sama sekali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat pada ayat demi ayat, akan sangat menarik kalau kita resapi perlahan-lahan tentang keadaan ini semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti bisa dikaji sendiri, ya, lihat kepada ayat demi ayat, akan dapat rentetan-rentetan dari kisah sebahagian yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.